bersama dengan saya Excel Sabat Indonesia itu pada video kali ini saya akan menjelaskan fitur atau modul sales dan purchase yang ada di dalam Odoo. Oke, kita sudah membahas berbagai macam hal sekarang mengenai Odoo. Di program studi independen ini saya bersama dengan mitra PT Sitek ERP Indonesia di mana sudah mengenai instalasi, navigasi, hak akses, dan sekarang kita akan lebih dalam lagi masuk ke modul-modul yang ada dalam Odoo. Tapi kali ini saya akan membahas yaitu modul sales dan purchase. Oke, saya akan menjelaskan secara overall mengenai sales itu seperti apa dan prosesnya. Yang penting saja itu kira-kira proses apa yang terjadi di modul sales. Yaitu di mana modul sales ini merupakan modul penjualan di mana mereka menjual produk-produk mereka ke modul ini, ke customer. Nah, pertama yaitu kita membuat penawaran dulu, yaitu create quotation. Oke, kita create dulu quotation-nya. Seperti biasa kita masuk ke modul sales, lalu kita pilih customer-nya. Biasanya itu customer-nya kita udah buat dahulu di bagian create new customer. Kalau belum ada customer-nya, kita tinggal pencet aja namanya, nanti kita create dan edit. Tapi di sini saya sudah membuat customer dengan nama Yuda. Oke, dengan nama Yuda. Lalu di sini quotation template-nya kita skip aja. Kita langsung masuk ke tentukan expirednya itu kapan maunya, kita masukkan saja, lalu masukkan produk yang akan dijual. Contohnya di sini saya mengambil produknya itu meja ya, meja. Nah, ini meja customizable desk dengan kuantitinya 1 dan harganya itu persatuannya itu $750. Nah, $750. Oke. Baik. Ini kan kalau sudah, tinggal kita confirm saja atau kita send by email dulu. Jadi kita send by email ke customer-nya ini. Nah, kita klik send by email-nya. Nanti akan muncul file atau kayak quotation detailnya seperti apa yang sudah dikirim ke customer Yuda. Nah, seperti ini tampilannya ya. Nah, ini kan masih harga $750. Oke. Nah, habis itu ini statusnya sudah berubah. Kita tinggal confirm. Dan statusnya akan langsung jadi sales order. Oke, di dalam modul sales ini kan sudah dibuat di quotation dengan number stripnya itu SOO sales order 25. Oke. Nah, di salah satu modul sales ini kita kan sudah membuat sales order, membuat create quotation kepada produknya. Lalu sudah ada biaya invoice-nya juga, tadi $750. Nah, di modul sales ada penggunaan konfigurasi yang akan saya jelaskan khusus itu ya, itu delivery metodenya. Nah, delivery method, jadi ada pembayaran lagi, pembayaran pengiriman. Nah, caranya gampang banget, tinggal kita buka developer mode seperti biasa, lalu kita ke configuration, ke settings, tapi settingsnya di bagian modul sales. Kita ke settings dan cari delivery method. Nah, delivery method ini kita centangkan. Kalau udah kita centangkan, itu kita save, baru kita kembali lagi ke quotation-nya tadi. Quotation yang sudah kita buat tadi, yaitu yang ini, kita masuk. Nah, ini kan harganya $750. Nah, sekarang ada tulisan add shipping sebagai penambahan biaya pengiriman barangnya. Nah, kita add shipping. Nah, add shipping-nya ini ada berbagai pilihan. Bisa kita cek di sini, ada free delivery charge, yaitu gratis biayanya, ada yang normal, terus ada yang propose. Nah, misalnya kita mau ganti atau metodenya ini kita create gitu, kita ganti, bisa kita sesuaikan saja. Dimana di sini ada nama ya, name, itu merupakan isi dengan nama metode pengiriman yang akan kita pakai. Nah, lalu di sini ada provider nih. Provider itu kita harus memilih metode perhitungan biaya pengirimannya. Ada fixed price dengan harga tetap tanpa aturan tertentu, lalu ada based on rules dengan perhitungan harga berdasarkan aturan yang ditetapkan seperti berdasarkan berat, volume, dan juga quantity dan lain-lain. Lalu di sini sudah jelas ada nama perusahaannya ya.
Oke, seperti tanda kutip JNE kayak begitu. Jadi kita tinggal masukkan saja, lalu ada delivery product yang dimana merupakan nama produknya. Nah, ini kan nama produknya tadi nih, nama produk yang digunakan untuk biaya pengiriman. Lalu ada bagian pricing-nya yang kayak tadi fixed price itu yang diisi dengan harga tetap yang ditetapkan. Nah, fixed price ini sebanyak $10. Jadi kalau mau ganti kita ganti saja, tapi di sini saya tidak mau ganti. Kita langsung saja pakai yang $10 ini, kita add. Maka otomatis di bagian pembayarannya ini itu akan bertambah $10. Jadi 761. Oke. Nah, sampai sini udah, tinggal kita sudah semuanya sudah, tinggal nunggu bagian delivery-nya aja. Nah, untuk bagian modul sales, kira-kira proses gambaran besarnya itu seperti itu saja yang menggabungkan dengan metode delivery. Nah, itu untuk sales, udah selesai sales. Nah, lalu selain sales, ada lagi modul yang cukup penting, yaitu purchase. Dimana di modul purchase ini, merupakan proses kita membeli suatu bahan-bahan atau barang dari suatu vendor. Jadi perusahaan ke vendor. Tadi kan sales yaitu perusahaan ke customernya. Nah, kalau purchase itu kita membeli barang perusahaan ke vendornya yang sudah kita kerjasama gitu. Nah, caranya untuk contoh pengerjaan proses purchase ini cukup gampang, tinggal kita membuat RFQ dan jadikan PO, purchase order, yaitu request penawaran, yaitu kita create dulu penawaran kita. Di sini kita masukkan saja nama vendornya. Kalau belum ada nama vendornya bisa kita create dan edit. Tapi kalau sini saya pakai aja yang udah default secara demo datanya. Jadi terus ini currency-nya bebas USD pakai, terus order deadline-nya seperti ini bisa kita juga ganti, tapi saya tetapkan saja. Receipt-nya penerimaannya mau kapan, saya besok aja. Lalu kita tulis nama produknya. Biasanya nama produk ini seperti bahannya. Nah, di sini saya contohkan sebagai bahannya itu yang saya mau beli adalah screw. Dengan quantity-nya itu sebanyak 10. Nah, unit price-nya seperti ini. Jadi satuannya itu satu screw sebanyak 10 sen. Jadi $1 bayarnya. Jadi bisa juga kita tambahin beberapa macam pembayaran. Oke, kalau ini udah selesai, tinggal kita send by email untuk di RFQ-nya dikirim. Dan nanti akan muncul data details-nya mengenai RFQ-nya ini. Yang kita cek, kita download. Dan tampilannya seperti ini. Oke, udah benar. Kalau ini sudah, tinggal kita send saja. Kalau kita send, lalu statusnya akan berubah ke RFQ send. Kalau udah berubah ke RFQ send, maka sudah dicek sama customer-nya. Kalau sudah, tinggal kita confirm saja ini menjadi PO, purchase order. Sudah di-confirm oleh itunya dan akan diproses langsung bersama dengan si vendornya ini. Nah, kalau udah, kira-kira begitu sih untuk purchase, bagian modul purchase. Untuk gambaran besar apa proses-proses yang terjadi dari mulai RFQ, jadi RFQ send, dan jadi PO, purchase order. Nah, dalam purchase juga ada namanya pengelompokan produk atau produk kategori. Jadi di Odoo ini udah disediakan salah satu penggunaan produk kategori, mana kita bisa konfigurasikan produk kategori sesuai dengan apa yang kita inginkan di produk kita. Oke, caranya di configuration ini kita klik configuration, lalu ke produk kategori. Nah, di sini merupakan semua kategori produk yang ada secara demo default. Tapi kalau kalian ingin membuat yang baru, silakan buat yang baru. Contoh, saya buat yang baru nih. Nah, di sini ada beberapa, yaitu kategori name. Ini kita isi saja nama kategori seperti contohnya tools, karena ini kan manufacturing ya, perusahaan manufacturing pabrik kan, ini sesuai dengan namanya pabrik, jadi biasanya alat-alat lah yang biasa dipakai. Jadi saya membuat kategori tools. Lalu di sini ada parent kategori yang merupakan induk dari kategori yang diisi, yang merupakan turunan dari kategori lain gitu. Di sini kalau tools bagusnya sellable aja ya, parent kategorinya all/sellable. Lalu
ada di sini seperti force removal strategy, yaitu metode perpindahan seperti FIFO, first in first out, dan juga LIFO yang merupakan metode pertama masuk dan metode pertama keluar. Nah, di mana FIFO LIFO ini contohnya itu seperti FIFO itu contohnya seperti barang yang pertama masuk, yaitu barang yang pertama keluar juga, karena sistem manajemennya ini diterapkan pada barang-barang yang memiliki standar mutu dan kualitas yang berdasarkan waktu simpan gitu. Jadi semakin lama disimpan, maka mutu barang tersebut akan menurun. Jadi bagusnya itu barang yang masuk pertama itu harusnya dijual dulu, gitu. Jadi dapat biasanya ditempati ke posisi terdepan di rak gitu kalau ada di toko ya. Nah, contohnya seperti barang dagangan yang menggunakan sistem FIFO itu seperti telur, beras, bahan makanan yang biasanya sering cepat kalau ditunggu lama-lama itunya kualitasnya menurun. Nah, sedangkan LIFO yaitu kebalikannya, di mana barang yang masuk terakhir barang yang lebih dulu keluar. Nah, sistem inilah yang biasanya digunakan untuk barang-barang yang dijual berdasarkan mode yang sedang tren gitu. Jadi berdasarkan update teknologi terbaru gitu. Nah, contohnya barang-barangnya itu seperti dagangannya pakaian, buku, handphone, barang elektronik, aksesoris. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, lalu selanjutnya ini ada mengenai itu costing method. Seperti biasa, di sini ada standard price yang merupakan harga pembelian produk itu tetap sama standar. Terus ada yang average cost yang merupakan metode rata-rata, ada yang FIFO yang metode pertama masuk dan pertama keluar. Jadi kita pilih aja sesuai dengan kategorinya ini. Karena di sini masih barang, maksudnya masih barang alat, yaitu tools, jadi standar aja. Oke, ini udah selesai. Jadi kita bisa buat produk kategori sesuai yang kita inginkan, tinggal kita save saja. Nah, kalau udah ya udah, ini tinggal di bagian purchase order, nanti ada yang bagian mengisi produk kategori, tinggal kita isi aja itu kategorinya apa, contohnya gitu. Nah, kira-kira seperti itu untuk purchase ya. Nah, di sini saya sudah jelaskan mengenai purchase dan sales, mengenai proses awal, gambaran besar dari proses tiap-tiap modul tadi, yaitu sales dan purchase, dan juga fitur apa saja yang mungkin sangat berguna untuk masing-masing modul itu, di mana sales yaitu delivery metodenya, dan sedangkan purchase kita bisa mengubah kategori produknya sesuai dengan kita yang inginkan. Nah, di Odoo itu masih banyak lagi fitur-fitur yang memang membantu dalam proses bisnis suatu perusahaan, tapi saya contohkan dulu ini untuk masing-masing modulnya satu saja dulu ya, jadi sisanya kalian bisa cari-cari sendiri, di mana Odoo ini merupakan salah satu software ERP yang sangat kompleks, di mana kita bisa mengkreasikan apa yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya kita. Oke, dari saya segitu aja untuk pembelajaran pada video hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang nyampe. Nah, kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.